Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua selalu dalam kesehatan agar kita bisa mengikuti pembelajaran kita ini walaupun secara online ataupun secara daring. Baik, untuk anak-anak semua, nanti untuk absensinya biar kita lakukan di grup WhatsApp saja ya. Silahkan nanti list namanya dan bilang katakan ataupun katakan hadir. Baik, anak-anak semua, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita ucapkan bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk kali ini karena kita melakukan pembelajaran daring, maka doa akan Ibu pimpin sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Baik, anak-anak semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan memperkenalkan diri dulu karena Ibu adalah salah satu mahasiswi PPL dari Winsuska Riau yang akan menggantikan Ibu Emma pada beberapa pertemuan ke depan, karena di sini Ibu melaksanakan PPL sebagai salah satu tugas akhir Ibu. Baik, nama Ibu adalah Siti Khadijah Siregar. Kali ini kita akan belajar pada mata pelajaran fikih yang materinya itu adalah zakat. Sebelum kita memulai pembelajaran lebih dalam lagi, ada baiknya kita mengaitkan materi ini dulu dengan pembelajaran kalian sebelumnya. Apakah anak-anak semua masih ingat apakah materi kita pada pertemuan sebelumnya bersama Bu Emma? Ya, betul sekali. Pertemuan pada minggu lalu adalah membahas tentang puasa, yaitu rukun iman adalah rukun iman yang ketiga. Untuk itu kita ulas sedikit dulu apa yang dimaksud dengan puasa dan berbagai komponennya yang kita bahas pada minggu kemarin. Apa yang disebut dengan puasa? Puasa secara bahasa adalah menahan ataupun mencegah, yaitu menahan dan mencegah dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Itu maksud dari menahan dan mencegah tersebut. Sedangkan menurut istilah, puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Waktu dimulai puasa itu adalah sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Kemudian puasa ini harus dilakukan disertai dengan niat dan beberapa syarat tertentu. Karena puasa memiliki syarat-syarat, apakah anak-anak semua masih ingat syarat-syarat puasa tersebut? Syarat-syarat puasa itu adalah yang pertama, balik, Islam, berakal, sehat, mampu, dan menetap. Artinya, seseorang yang melakukan puasa itu tidak sedang berada di dalam perjalanan ataupun musafir. Kemudian ada juga syarat-syarat sah puasa tersebut, yaitu Islam. Orang yang berpuasa itu haruslah Islam. Kemudian tamyiz, suci dari haid dan nifas, dan bukan pada hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa. Kemudian ada rukun puasa, yaitu masih ingat, niat, meninggalkan segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar sampai nanti berbuka, yaitu pada terbenamnya matahari. Kemudian ada beberapa amalan sunnah pada waktu puasa, masih ingat?
Ya, yang pertama adalah makan sahur, kemudian mengakhirkan makan sahur tetapi tidak melambat-lambatkannya. Kemudian menyegerakan berbuka jika benar-benar telah tiba waktu untuk berbuka, dan membaca doa berbuka, dan masih banyak amalan-amalan sunnah lainnya dalam menjalankan puasa. Selain itu ada juga hal-hal yang makruh dikerjakan pada waktu berpuasa, seperti berkumur-kumur, menyikat gigi, bersiwak, mencicipi makanan, dan tidur sepanjang hari. Kemudian ada juga yang membatalkan puasa. Masih ingat apa saja? Yang pertama itu adalah makan dan minum dengan sengaja, kemudian murtad ataupun keluar dari agama Islam, bersetubuh, keluar darah haid dan nifas, dan keluar air mani atau mazi yang disengaja. Kemudian ada juga yang dinamakan dengan hikmah puasa. Masih ingat Anda semuanya? Hikmah puasa itu adalah sebagian ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan iman dan takwa kepada Allah, menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama manusia, dan melatih kesabaran dan melatih kedisiplinan kita dalam keteraturan hidup. Kemudian puasa itu terbagi, ada macam-macaman puasa. Yang pertama puasa wajib, dan yang kedua puasa sunnah, dan puasa haram. Puasa wajib seperti apa? Apakah Anda masih ingat? Ya, puasa yang wajib itu adalah salah satunya puasa Ramadan, puasa nazar, dan puasa kifarat. Kemudian ada macam-macam puasa makruh, seperti puasa yang dilakukan pada hari Jumat, kecuali beberapa hari sebelumnya ia telah berpuasa. Puasa sunnah dan pada paruh kedua bulan Sya'ban. Baik, sepertinya Anda semuanya masih mengingat apa materi kita pada minggu lalu, dan Ibu harap Anda semua terus membaca dan mengulang-ulang pembelajaran kita agar tidak terlupa. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi kita yang berjudul zakat, karena setelah puasa maka akan dilanjutkan dengan zakat. Puasa Ramadan, ketika selesai puasa bulan Ramadan, maka di akhirnya akan melakukan zakat, yaitu zakat fitrah. Baik, untuk itu, sebelum itu kita perlu mengetahui apa yang dimaksud dengan zakat. Semuanya, pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita pada mata pelajaran fikih, yaitu bertemakan dengan zakat. Nah, pada materi zakat ini kita akan membahas 5 garis besar apa yang terkait dengan zakat. Apa saja itu? Nah, yang pertama adalah ketentuan zakat, dan yang kedua adalah harta yang wajib untuk dizakati, dan bagian ketiga nanti ada mustahik zakat ataupun orang-orang yang berhak mendapatkan zakat. Kemudian yang keempat ada ancaman bagi orang-orang yang meninggalkan ataupun enggan mengeluarkan zakat. Dan yang kelima ada tujuan zakat itu sendiri. Namun untuk pertemuan kita ini, Ibu hanya membahas tentang ketentuan zakat, karena pada ketentuan zakat itu sendiri masih ada bagian-bagian yang termasuk ke dalam ketentuan zakat itu sendiri, yaitu pengertian zakat, dan yang kedua macaman zakat, dan yang ketiga adalah rukun dan syarat zakat fitrah. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang zakat fitrah saja. Kemudian masuk kita ke dalam materi kita, yaitu tentang zakat, pengertian zakat.
Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan zakat itu? Apakah anak-anak semua sudah membaca materi kita pada hari ini? Ibu harap kalian sudah terlebih dahulu membacanya agar kita lebih mudah untuk memahami dan mempelajari sehingga kita dapat mengerti dan nantinya bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, yang dimaksud dengan zakat secara bahasa itu adalah suci atau bersih. Itu yang pertama. Dan yang kedua, zakat secara bahasa dinamakan juga, diartikan juga dengan berkah. Dan yang ketiga, zakat itu juga bermakna tumbuh atau berkembang. Nah, di balik beberapa kata tersebut masih banyak yang perlu kita jabarkan. Yang pertama tadi adalah suci atau bersih. Apa sih yang dinamakan zakat yang suci atau bersih itu? Zakat bermakna bersuci dan bersih. Artinya zakat itu membersihkan atau menyucikan, dalam artian bahwa orang yang melakukan ataupun menunaikan zakat karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena mengharap pujian dari manusia, maka Allah akan membersihkan dan menyucikan diri serta harta yang telah ia keluarkan. Kedua, makna zakat yang kedua adalah berkah. Artinya bahwa orang yang selalu mengeluarkan zakat akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keberkahan itu akan berdampak kepada kehidupan sehari-hari si muzaki ataupun orang yang mengeluarkan zakat. Karena zakat itu dikeluarkan suci dan bersih. Ketika seseorang melakukan ataupun mengeluarkan zakat secara suci dan bersih, tidak ada tujuan lain selain semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan mendapat keberkahan. Dan yang ketiga, makna yang ketiga adalah tumbuh atau berkembang. Yang dimaksud dengan tumbuh dan berkembang itu bahwa orang yang menunaikan zakat hartanya akan selalu tumbuh dan berkembang. Hal ini disebabkan oleh kesucian dan keberkahan harta yang telah dikeluarkan tadi. Dalam maksudnya, ketika seseorang telah mengeluarkan zakat tadi secara bersih, suci, kemudian dia mendapatkan keberkahan, maka dia zakat itu yang kita keluarkan itu hartanya kita tidak akan merasa merugi. Kita tidak perlu khawatir nanti kita merugi. Akan tetapi sebaliknya, ketika kita mengeluarkan zakat, maka rezeki akan terus berlimpah. Amalnya itu amal jariah. Jadi dia tetap mengalir, pahalanya tetap mengalir dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang dimaksud dengan zakat secara istilah. Kalau tadi secara bahasa ada 3. Nah, untuk ini zakat secara istilah hanya 1. Apa itu? Zakat secara istilah adalah kewajiban pada harta tertentu untuk diberikan kepada kelompok ataupun orang tertentu dan dalam waktu tertentu. Artinya zakat itu dikeluarkan hanya harta-harta yang tertentu. Tidak semua harta dapat dikeluarkan zakatnya. Kemudian yang menerima zakat itu pun adalah orang-orang tertentu. Tidak semua orang bisa mendapatkan zakat. Dan yang ketiga tadi adalah dalam waktu tertentu. Tidak sepanjang waktu ataupun tidak setiap waktu kita bisa mengeluarkan zakat. Ada waktu-waktu yang telah ditentukan untuk mengeluarkan zakat tersebut. Sampai di sini paham anak-anak? Apakah yang dimaksud dengan zakat secara bahasa dan istilah? Baik, Ibu harap kalian sudah mengerti apa yang dimaksud dengan zakat. Kemudian kita masuk kepada zakat, pembagian zakat. Pembagian zakat itu secara umumnya ada 2, yaitu zakat fitrah dan zakat mal ataupun zakat harta. Zakat fitrah itu dilakukan ketika kita telah selesai melakukan puasa
pada bulan Ramadan, dan zakat itu dikeluarkan pada akhir Ramadan ataupun malam Idul Fitrinya. Nah, untuk hukum mengeluarkan zakat ini adalah wajib. Artinya, jika seseorang tidak mengeluarkan zakat, maka dia akan mendapatkan dosa. Dia akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian pada akhirat akan diperhitungkan. Dan sebaliknya juga, jika kita melakukan zakat, mengeluarkan zakat ataupun membayar zakat, maka kita akan mendapat pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Apa landasannya sehingga kita bisa mengatakan bahwa zakat itu adalah wajib? Selain dia salah satu dari rukun Islam, ada firman Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan bahwa zakat itu wajib. Apa dia? Dalil itu berada dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Nah, pada ayat tersebut sudah jelas bahwa ada kalimat yang mewajibkan kita untuk mengeluarkan zakat. Pada kalimat apa? Kalimat yang mewajibkan ataupun kalimat yang seolah-olah memerintahkan kita untuk mengeluarkan zakat adalah wa'atuz zakah. Wa'atuz zakah itu berarti tunaikanlah zakat. Selain itu, tidak hanya dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 43, tetapi juga di dalam ayat 277 surah Al-Baqarah juga yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu wa 'amilus sholihati wa aqamus sholata wa atuz zakah lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman mengerjakan amal soleh dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat, mereka akan mendapat pahala di sisi Tuhannya, dan mereka tidak akan mendapatkan kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula bersedih hati. Nah, dalam ayat yang kedua ini, dalil yang kedua ini sudah jelas ya, bahwa di situ juga ada kata wa'atuz zakat, yaitu artinya tunaikanlah zakat. Maka dari sini kita dapat simpulkan bahwa zakat itu hukumnya adalah wajib. Kemudian zakat itu ada dua makna. Apa saja itu? Zakat yang pertama adalah sedekah, tetapi bukan sedekah ataupun zakat yang wajib, makanya dia dikatakan sebagai sedekah. Namun ada kalanya juga sedekah itu dikatakan wajib apabila ia sudah dikatakan zakat. Artinya zakat adalah sedekah yang wajib. Lalu apa perbedaannya dengan sedekah? Perbedaannya adalah zakat itu wajib dikeluarkan pada hari, pada waktu tertentu, pada harta tertentu, pada orang tertentu. Berbeda dengan sedekah. Sedekah bisa diberikan kepada orang lain yang membutuhkan, siapa saja dia, dan bisa dilakukan pada setiap waktu. Itu perbedaannya. Kemudian ada ayat yang mengatakan bahwa zakat itu memang sama seperti sedekah, namun yang membedakan itu adalah hukumnya. Apa itu? Di dalam Quran surah At-Taubah ayat 60 sudah dikatakan bahwasanya di situ ada firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnu sabil faridatun minallahi
wallahu alimun hakim. Sesungguhnya sodakoh itu. Jadi di sini diartikan sebagai sodakoh. Sesungguhnya sodakoh itu hanyalah untuk orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat ataupun amil, para mu'allaf yang dibujuk hatinya. Artinya mu'allaf itu masih lemah keislamannya. Untuk memerdekakan budak, orang yang memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah. Artinya hutang itu tidak hutang sembarang hutang, tetapi hutang yang dilaksanakan di jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini sudah jelas ya bahwa zakat itu juga dinamakan sedekah, tetapi zakat itu merupakan sedekah yang wajib dan dikeluarkan kepada orang ataupun kelompok yang 8 ini. Di sini disebutkan bahwa kelompok yang 8 itu adalah fakir, miskin, amil, mu'allaf, orang yang berhutang, orang yang sedang di jalan Allah, orang yang memerdekakan budak, dan orang yang sedang di dalam perjalanan. Lalu apa sih sebenarnya makna dari zakat fitrah tersebut? Fitrah itu berartikan bersih dan suci. Artinya ketika seseorang mengeluarkan zakat fitrah, dia berarti sedang menyucikan dirinya dan menyucikan hartanya. Karena pengertian dari zakat fitrah itu secara istilah adalah sejumlah harta berupa makanan pokok yang wajib dikeluarkan oleh muslim menjelang hari raya Idul Fitri, dengan tujuan untuk membersihkan jiwa dengan syarat tertentu dan rukun tertentu. Nah, jadi zakat fitrah ini tidak dikeluarkan oleh sembarang orang, tetapi harus memenuhi syarat dan rukun tertentu. Apa saja syaratnya? Apakah Ananda semua sudah mengetahuinya? Baik, mari kita simak. Ananda semuanya, sebelum kita lanjut ke rukun dan syarat dari zakat fitrah, ada dalil dari hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak hanya terfokus pada firman Allah di dalam Al-Quran, tetapi ternyata Nabi kita, Nabi Muhammad SAW juga telah bersabda bahwa wajib mengeluarkan zakat fitrah. Seperti apa bunyi dari hadisnya? Ya, baik Ananda semuanya, silahkan disimak. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shadaqati al-fitri tahurun lis-shaim minal lagwi war-rifasi wa tu'matu lil masakin. Artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan zakat fitrah, yaitu sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dan dari perkataan dan perbuatan keji, dan sebagai bekal makan bagi orang miskin. Nah, jadi zakat fitrah itu hukumnya wajib sesuai dengan sabda dari Nabi kita. Tujuan dari zakat fitrah ini adalah pembersih bagi orang yang mengeluarkan zakat itu, yaitu dari perkataan keji dan perbuatan keji. Kemudian zakat fitrah ini juga bertujuan untuk membantu ataupun memberi makan orang-orang yang 8 kelompok tadi. Ada fakir, ada miskin, dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, bahwa dalam berzakat fitrah ini ada makanan pokok, ada makanan yang khusus untuk dizakatkan, dikeluarkan zakatnya. Dan makanan pokok itu tidak sembarang makanan pokok, tetapi makanan pokok itu harus sesuai dengan yang ada di tempatnya.
Misalnya kalau kita di Indonesia mayoritas semua makanan pokok orang adalah beras ataupun nasi. Nah, beras itu karena dia sudah memiliki syarat-syarat yang sudah tertentu, dia bisa disimpan lama, kemudian dia juga makanan pokok, maka wajib untuk dikeluarkan zakatnya sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, "Farada Rasulullah SAW zakatul fitri so'an min tamri aw so'an min sya'irin ala abdi wal burri wan nakari wal zakari wal unsa was saghiri wal kabir minal muslimin wa amara biha an tu'adda qabla urujin nas ila sholat." Nah, jadi artinya Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah dengan 1 sok ataupun 1 sok gandum kepada setiap budak atau orang merdeka, laki-laki atau perempuan, anak kecil ataupun orang yang dewasa dari kalangan kaum muslimin. Beliau memerintahkan untuk ditunaikan sebelum melakukan sholat hari raya Idul Fitri ataupun sebelum berangkat untuk melakukan sholat hari raya Idul Fitri. Jadi dalam hadis ini dapat kita simpulkan bahwa yang wajib dikeluarkan beras itu ataupun gandum itu di sini dikatakan adalah 1 sok. Lalu bagaimana dengan negara kita yang makanan pokoknya mayoritas adalah beras? Berapa ukuran yang harus dikeluarkan? Nah, beras yang harus dikeluarkan zakatnya adalah 3,5 liter ataupun 3,5 liter ataupun sama dengan 2,5 liter 5 kg maaf, ataupun dengan 2,5 kg. Tapi untuk pengeluaran zakat ini ada baiknya kita lebihkan sedikit karena kita tidak tahu apakah ukurannya itu sudah pas ataupun belum pas. Daripada kekurangan ukurannya itu tidak pas, mendingan kita melebihkannya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa beras yang wajib dikeluarkan zakatnya itu adalah sebanyak 3,5 liter ataupun sama dengan 2,5 kilogram. Baru masuk kita kepada rukun, syarat, dan waktu untuk mengeluarkan zakat fitrah ini. Kemungkinan ataupun Anda semua pastinya sudah tahu apa saja rukun dan syarat dari zakat fitrah. Baik, Ibu jelaskan kembali. Yang pertama adalah rukun. Apa saja rukun dari zakat fitrah tersebut? Yang pertama adalah niat. Niat. Jadi orang yang hendak melakukan ataupun hendak mengeluarkan zakat itu harus dengan niat, dan niatnya haruslah baik. Seperti tadi Ibu sudah jelaskan bahwa niatnya itu hanyalah harus mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan pujian dari manusia. Kemudian rukun yang kedua adanya muzakki. Apakah Anda semua sudah tahu apa yang dinamakan dengan muzakki? Ya, betul sekali. Muzakki itu adalah orang yang mengeluarkan zakat. Orang yang mengeluarkan zakat itu disebut dengan muzakki. Dan rukun yang ketiga adalah mustahik. Apa yang disebut dengan mustahik? Apakah Anda semua sudah mengetahuinya? Mustahik itu adalah orang-orang yang berhak, orang-orang yang pantas menerima zakat yang telah diberikan oleh si muzakki. Tadi sudah dikatakan bahwa orang-orang yang termasuk mustahik itu adalah ada 8 golongan. Nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan lebih membahas siapa saja golongan-golongan yang 8 itu. Nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan bahas lebih dalam lagi. Kemudian rukun yang keempat adalah barang ataupun makanan pokok yang hendak dikeluarkan zakatnya. Jadi ketika kita mengeluarkan zakat, maka ada 4 pokok, yang ada 4 rukun yang harus kita penuhi. Yang pertama ada niat kita, ada orang yang hendak mengeluarkan zakat, ada orang yang hendak menerima zakat, dan ada barang yang untuk
yang mau dizakatkan itu ada. Misalnya kalau kita hendak berzakat maka berasnya harus ada. Begitu. Dan kedua, syarat yang kedua adalah komponen yang kedua adalah syarat. Apa saja syarat untuk melakukan zakat fitrah tersebut? Yang pertama adalah Islam. Nah, jadi orang yang non-Islam ataupun kafir tidak sah untuk melakukan zakat fitrah. Kalaupun dia lakukan, dia keluarkan zakatnya itu tidak akan sah, karena syarat dari zakat fitrah itu adalah Islam. Yang kedua adalah orang tersebut ada pada waktu terbenamnya matahari, pada hari raya ataupun pada akhir bulan Ramadan, dan ataupun bisa kita sebut pada malam takbirannya, dia masih ada di situ, dia masih hidup dan itu berhak ataupun wajib untuk mengeluarkan zakat. Kemudian syarat yang ketiga adalah mempunyai kelebihan makanan baik untuk dirinya ataupun keluarganya. Artinya seseorang yang hendak mengeluarkan zakat itu haruslah lebih dari makanan pokoknya. Jadi kalau dia serahkan beras tadi, umpamanya beras, jadi kalau dia mau menyerahkan beras tadi, dia harus mempunyai kelebihan lagi. Dia tidak boleh menyerahkan beras yang berasnya hanya tinggal itu. Nanti kalau dia sudah serahkan, dia tidak mendapatkan apa-apa lagi. Jadi orang yang hendak mengeluarkan zakat itu haruslah mempunyai makanan pokok yang lebih. Kemudian syarat yang keempat adalah berupa makanan pokok penduduk setempat. Jadi seperti Ibu katakan tadi, kalau misalnya kita di Indonesia ini makanan pokok kita itu adalah mayoritas beras. Namun jika seseorang hendak mengeluarkan zakat tetapi dia tidak mengeluarkan zakatnya beras ataupun bisa diganti dengan uang, lalu bagaimana Bu dengan ukurannya? Nah, itu persoalan yang sering terjadi. Nah, beras jika ia untuk digantikan kepada uang, maka kadar yang harus dikeluarkan itu adalah seharga beras yang 2,5 liter tadi, 2,5 kilogram tadi. Harus setara harga dari beras itu. Kemudian selanjutnya ada waktu tertentu. Apa saja waktunya? Apakah Anda semua sudah mengetahui waktu-waktu untuk mengeluarkan zakat itu? Baik, waktu yang tepat ataupun waktu yang diperbolehkan untuk mengeluarkan zakat fitrah itu adalah sejak awal bulan Ramadan. Jadi hari pertama bulan Ramadan itu sudah boleh mengeluarkan zakat. Tetapi tidak sebelumnya. Umpamanya baru besok kita mau puasa, jangan dikeluarkan hari ini zakatnya. Tetapi besok ketika kita sudah memulai puasa, di situ sudah diperbolehkan untuk mengeluarkan zakat. Kemudian ada juga waktu yang diutamakan. Hari apa itu? Yaitu pada mulai terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan. Jadi hari ini umpamanya, hari ini terakhir kita melaksanakan puasa pada bulan Ramadan, maka sorenya kita sudah diperbolehkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Dan yang ketiga adalah waktu yang lebih baik. Ternyata waktu di atas waktu yang diutamakan masih ada waktu yang lebih baik. Di mana itu? Yaitu dilaksanakan setelah sholat subuh sebelum pergi melaksanakan sholat id. Namun ketika kita merasa ada khawatir, kita takut jika kita tidak membayarnya segera, kita akan melupakan zakat itu ataupun kita terlupa, kita khilaf misalnya, maka waktu tersebut perlu dihindari. Ada baiknya kita cepat mengeluarkan zakat dan ada baiknya kita hendak melambatkan zakat. Kemudian waktu yang keempat, yaitu waktu yang tidak diperbolehkan sama sekali. Jadi artinya walaupun kita mengeluarkan zakat fitrah, zakat kita itu tidak dianggap apa-apa lagi. Dia sudah sama seperti sedekah biasa, yaitu pada waktu setelah sholat id. Setelah kita sholat hari raya Idul Fitri, baru kita membayar zakat, maka zakat itu tidak sah dan zakat itu hanya dihitung sebagai
sedekah yang biasa. Nah, untuk itu ada sabda Nabi Muhammad SAW yang mengatakan bahwa waktu-waktu yang tepat untuk mengeluarkan zakat tadi. Seperti apa bunyinya? An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri tahurun lis-shaim wa tu'matu lil masakin faman addaha qabla shalat fahiya zakat shadaqatun min shadaqati fahiya maqbulatun wa min addaha ba'da shalat. Artinya dari Ibnu Abbas, ia berkata, telah diwajibkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dan memberi makan kepada orang miskin. Barang siapa yang menunaikan sebelum hari raya, maka zakat itu diterima. Dan barang siapa yang membayarnya sesudah melaksanakan sholat hari raya, maka zakat itu dianggap sebagai sedekah biasa. Baik, ananda semuanya, Ibu kira pertemuan kita pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Dan kita coba simpulkan kembali apa yang dimaksud dengan zakat tadi. Zakat tadi secara bahasa diartikan sebagai suci, tumbuh, berkah, dan berkembang. Kemudian zakat itu hukumnya wajib. Sudah tertera pada Quran surah Al-Baqarah ayat 43 dan ayat 277. Kemudian zakat itu terbagi kepada dua macam. Yang pertama zakat fitrah dan yang kedua zakat mal. Nah, zakat fitrah itu berarti sejumlah harta yang dikeluarkan berupa makanan pokok yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim menjelang hari raya Idul Fitri dengan tujuan membersihkan jiwa dengan syarat tertentu dan rukun tertentu. Kemudian untuk rukun-rukun zakat fitrah itu ada niat, ada muzaki, ada mustahik, dan ada barang yang untuk dizakatkan. Sedangkan syarat wajib zakatnya adalah Islam. Kemudian orang itu masih hidup pada akhir bulan Ramadan atau malam hari raya Idul Fitri, kemudian mempunyai kelebihan makanan pokok dan barang yang dizakatkan itu berupa makanan pokok di penduduk setempat. Kemudian ada waktu yang tepat untuk mengeluarkan zakat fitrah. Yang pertama itu awal bulan Ramadan sampai akhirnya, dan waktu yang diutamakan itu mulai terbenam matahari di akhir bulan Ramadan, dan yang lebih baik itu dilaksanakan seketika setelah sholat subuh sebelum pergi melaksanakan sholat Id. Kemudian waktu yang tidak diperbolehkan itu adalah setelah melaksanakan sholat Id. Jadi kita melaksanakan zakat ini ada beberapa pesan moral yang dikandung dalam zakat ini. Apa saja itu? Yang pertama, mengurangi beban para mustahik tadi. Orang yang berhak menerima zakat tadi, mengurangi, kita berarti sama saja mengurangi beban hidup mereka. Kemudian kita terhindar dari sifat kikir atau pelit. Kemudian menghindari cinta secara lebih terhadap harta. Kemudian hikmah yang dikandung adalah kita berbagi kepada orang lain. Baik, Ibu kira untuk pertemuan kita pada kali ini kita sudahi sampai di sini. Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan dan penyampaian yang kurang baik. Nanti untuk pertanyaannya silahkan dikirim melalui grup WhatsApp saja. Nanti insya Allah akan Ibu jawab satu persatu. Baik, kita tutup pembelajaran kita dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.